Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kami akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan dalam mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Dwi Marani. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri kelompok kami. Kelompok kami yaitu kelompok 7 memiliki 4 anggota. Yang pertama Aditya Hernandez, yang kedua Ahmad Galang Garcia, itu saya, yang ketiga Rizky Amanda, yang keempat Muhammad Rinaldi Kurniawan. Dalam memaparkan materi ini kami memiliki 7 pokok bahasan. Yang pertama pengertian startup, kedua profil startup atau warung energi, ketiga pengembangan cabang, keempat strategi mengatasi resiko, kelima resiko dan kerugian, keenam tantangan dan kendala, 7 kesimpulan. Dalam materi kali ini akan dimaparkan dan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rinaldi Kurniawan. Dipersilakan kepada Saudara Muhammad Rinaldi Kurniawan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari startup. Satu, pengertian startup. Pengertian startup atau startup juga sebutan dengan pengertian startup sebagai besar perusahaan yang masuk di dalam bisnis startup ini ialah sebuah perusahaan yang baru berdiri serta juga di dalam tahap pengembangan dan juga masih mengkaji pasar yang tepat untuk dapat memasarkan produk mereka. Pengertian startup menurut para ahli, salah satunya menurut Neil Blumenthal, CEO dari Warby Parker, kemudian mengemukakan bahwa startup ini merupakan suatu perusahaan yang bekerja untuk bisa atau dapat memecahkan suatu masalah di mana solusinya tersebut tidak jelas serta kesuksesan tersebut tidak dijamin. Menurut kamus Merriam-Webster, startup ini merupakan sebuah perusahaan bisnis pemula. Kedua, profil startup warung energi. Warung energi merupakan salah satu lini bisnis one-stop shopping dari PT Bina Lintas Usaha Ekonomi atau BLUE. Atau PT BLUE adalah perusahaan ecopreneurship yang berfokus pada teknologi energi terbarukan. Warung energi berdiri sejak tahun 2013. Ada 5 bisnis unik PT BLUE, yaitu desain dan perencanaan, instalasi, retail, perawatan dan perbaikan. Dengan adanya warung energi, kami berharap bisa menjadi agen perubahan untuk transisi energi bersih. Produk teknologi yang kami jual terjamin kualitasnya. Selain menjual produk, barang kami juga menawarkan jasa pelatihan untuk para teknisi ataupun praktisi energi terbarukan. Karena tujuan kami tidak hanya menjual barang, tapi mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya energi terbarukan untuk masa depan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rinaldi Kurniawan. Materi atau pokok bahasan akan dijelaskan, dipaparkan oleh Saudara Rizky Amanda. Dipersilakan kepada Saudara Rizky Amanda. Baiklah, berikutnya yaitu pengembangan cabang warung energi. Pembangunan cabang pada warung energi ini salah satunya terlihat dari pembentukan energi yang terbarukan. Bentuk produk yang diberikan seperti piku solar home system, panel surya, pompa tenaga surya, dan berbagai produk energi baru terbarukan lainnya. Warung energi ini juga akan diaplikasikan untuk pedesaan yang daerah yang masih kurang akan sumber energi listrik, serta rumah industri selain penawaran produk EBT. Warung energi juga menawarkan jasa konsultasi, perencanaan, hingga energi desain untuk klien yang ingin memasang pembangkit listrik tenaga surya. Pengembangan cabang warung energi mendapatkan bantuan dana hibah dari New Energy Nexus Indonesia pada tahun 2019. Investasi ini merupakan untuk menjalin kerjasama EBT, jaringan pintar, smart green, efisiensi energi, customer experiences, mobility, inovasi mobile business, model bisnis, digitalisasi dan Internet of Things, akses energi dan penyimpanan energi.
Selain itu, juga pemberian manfaat yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan kemanfaatan jangka panjang kepada negara Indonesia. Strategi mengatasi risiko. Warung energi menjadi agen perubahan yang akan mengubah bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih ramah energi terbarukan. Dan juga warung energi bergerak sebagai apprenticeship penyediaan barang serta jasa konsultasi energi terbarukan di Indonesia dan Asia, serta meningkatkan kesadaran kepada generasi penerus melalui edukasi tentang betapa pentingnya bertindak bijak dalam menggunakan sumber energi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizky Amanda. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Ahmad Garcia, dalam pokok bahasan ke-5 dan ke-6. Kali ini materi ke-5 dan ke-6 yang saya akan jelaskan. 5. Risiko dalam kerugian. Risiko dari program PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang ditawarkan ada dua opsi pemilihan, yaitu on-grid dan off-grid sebagai supply listrik selain dari listrik PLN. Sistem yang dianjurkan oleh sistem PLTS off-grid untuk rumah tangga yang telah terpasang dengan listrik PLN. Hal ini dikarenakan PLTS off-grid tidak efektif dalam hal biaya serta terbilang kompleks, baik instalasi, baik penanganan pasca instalasi untuk rumah tangga. Tidak efektif dalam hal biaya karena Anda harus mengeluarkan 2-3 kali lebih tinggi daripada sistem PLTS on-grid untuk kapasitas pemasangan yang sama. Sehingga pemasangan di rumah tangga kami merekomendasikan pemasangan PLTS on-grid karena didukung dengan adanya sistem ekspor-impor oleh PLN. Jadi menurut kami, dalam mengambil keputusan dalam berwirausaha pasti memiliki keunggulan dan kekurangan di setiap risiko yang diambil pada warung energi. Tantangan dan kendala. Tantangan yang pertama, penggunaan sumber energi fosil di dalam negeri akan menghadapi berbagai kendala. Kita tahu kita sudah lama dari zaman dahulu sampai sekarang kita menggunakan energi fosil yang sudah menjadi budaya dan menjadi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dari harga yang semakin mahal. Yang ketiga, distribusi energi yang kompleks. Keempat, seringkali mengalami kendala cuaca. Kelima, beban lingkungan semakin berat. Dengan melihat kenyataan ini, maka energi terbarukan akan semakin mempunyai arti strategis khususnya untuk pengembangan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan. Nah, kendalanya itu pertama tuh akses menjangkau daerah-daerah yang terpencil serta tertinggal dan hal pembangunan. Kedua, hubungan kerjasama antar startup warung energi dengan masyarakat harus berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, masalah keterjangkauan biaya yang menjadi masalah utama di masyarakat pedesaan dalam memberikan sarana pelayanan terbaik. Nah, yang kita tahu, tata kendala ini menjadi suatu yang lumrah di negara kita, Indonesia, yang negara yang masih belum maju atau yang masih banyak tertinggal dalam pembangunan dalam bidang energi maupun listrik dan sebagainya. Jadi tantangan kendala ini sangat fokus dengan kondisi geografis dan demografis dari sumber daya manusianya. Selanjutnya kesimpulan akan dipaparkan oleh Saudara Rifia Hernandez. Dipersilakan kepada Saudara Hadid. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Yang ketujuh yaitu kesimpulan warung energi. Menurut kami, kesimpulan dari startup warung energi merupakan perusahaan e-commerce yang bergerak di bidang energi yang masih terbilang baru, karena baru berdiri pada tahun 2013. Selain itu, tujuan mereka tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, melainkan juga membantu mengurangi dalam konsumsi masyarakat Indonesia untuk perlahan-lahan beralih ke EBT, energi baru yang terbarukan. Selama 7 tahun terakhir, telah banyak mereka berkembang dan membantu untuk menyalurkan energi untuk sampai ke daerah pelosok yang terpelosok dan yang tertinggal pembangunan dalam dan belum ada PLN atau distribusi PLN yang belum merata. Pengambilan risiko yang diambil dari warung energi ini ialah risiko yang murni, karena startup ini berkaitan dengan kendala keadaan alam, dan alat yang digunakan memanfaatkan sinar matahari. Jadi risiko utama bergantung pada keadaan alam yang bisa mempengaruhi kegiatan pada warung energi.
merupakan salah satu lini bisnis one-stop shopping dari PT Bina Lintas Usaha Ekonomi atau BLU. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Aditya Hernandez. Sekian yang kita tahu setelah pemaparan dari kelompok kami, startup ini menjadi salah satu peluang bisnis sekalian planning yang sangat unggul dalam mencapai dan menentukan 17 SDGs, di mana kita harus menghemat energi dan mencari energi baru selain dari fosil yang telah lama kita gunakan. Seperti salah satu yang dilakukan di Warung Energi ini, yaitu energi yang berasal dari surya atau matahari. Sekian dari pemaparan kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.